A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Yasin, rangkaian ayat 48 sampai 54. Nah, ini entah bagian keberapa ya kalau dari awal nih. Dari ayat 48 ya, ayat yang ini menerangkan orang-orang kafir, diawali dengan cukup banyak nih ayat yang menerangkan seperti ini. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir yang menantang gitu ya, malah minta disegerakan terjadinya kiamat. Seolah-olah demikian lah, buru-buru lah mana kiamat seolah-olah demikian, sok buru mun bener mah ya, mereka minta disegerakan. Kalau di antara ayat yang menerangkan seperti ini ada di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Nah, pada di surat yang lain jadi ayatnya berangkai dengan mengapa mereka itu malah menantang minta disegerakan kiamat, bukannya segera minta ampunan, malah minta segera diazab gitulah, mana azab, mana siksaan yang sering gitunya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, mereka malah minta disegerakan, bukannya minta ampunan, bukannya minta rahmat kepada Allah, itu malah minta disegerakan azabnya. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, padahal mereka itu tidak sedang menunggu kecuali satu suara saja gitu, yang mereka tidak sedang menunggu kecuali satu suara. Yang dimaksud ini tiupan sangkakala. Dengan tiupan sangkakala itu ya hancurlah seluruh alam raya ini. Nyata khuzuhum wahum yahissimun, yang akan membinasakan mereka sementara mereka masih saja dalam keadaan demikian, berdebat, berselisih, meragukan dan sebagainya. Apabila sudah benar terjadi demikian, fala yastati'una tausiyata wala ila ahlihim yarji'un. Nah, kalau sudah terjadi demikian, maka mereka itu sudah tidak bisa lagi di sini sebutnya berwasiat gitulahnya. Mereka tidak bisa lagi berwasiat apa-apa, tidak lagi bisa berpesan apa-apa, dan mereka tidak akan bisa kembali kepada keluarga mereka. Wa nufiho fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Nah, ketika benar-benarnya ditiupkan sangkakala, kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua, fa iza. Nah, kemarin ini ya, fa iza. Nah, di sini sebutnya iza pujaiyah, sekonyong-konyong, tiba-tiba mereka itu bangkit dari kuburnya, disebutnya di sini bangkit dari kubur, bangkit dari kematian, ila rabbihim yansilun, dan mereka akan segera menghadap kepada Tuhan mereka. Nah, ini yang kemarin sampai di sini ayat 51. Kalau di ayat 49 mereka itu dari 48 kan rangkaiannya, mereka mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan yang kamu katakan, kapan yang kamu janjikan itu kalau memang benar. Nah, padahal mereka tidak sedang menunggu kecuali satu suara, yaitu tiupan sangkakala yang akan membinasakan mereka sementara mereka masih saja dalam keadaan berdebat dan sebagainya lah, itu tentang
kebenaran, tentang kebenaran apa yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, padahal kalau sudah benar kejadian tersebut, sangkakala itu sudah dibunyikan, ditiup, mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, di sini disebutnya mereka tidak bisa berpesan, memberi wasiat apapun, dan mereka sudah tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya. Ya berpisahlah, bisa jadi mereka tidak akan pernah bertemu sampai kapanpun. Ya sudah tidak bisa lagi kembali kepada keluarganya. Nah, ayat 51, nah ini tiupan sangkakala yang kedua, fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkanlah sangkakala yang kedua, sekonyong-konyong gitulahnya, tiba-tiba mereka bangkit dari kematian mereka. Ini yang sudah disebutkan di banyak ayat, yang menurut Allah itu mengapa manusia itu begitu sulit mempercayai kalau manusia itu akan dihidupkan lagi. Nah, di banyak ayat itu oleh Allah di banyak ayat, jadi cukup banyak ayat, seolah-olah diberi perbandingan. Kenapa manusia itu tidak percaya kalau Allah itu mampu gitu. Kalau Allah mampu menciptakan kembali, disebutnya gitu ya, menghidupkan kembali, merekonstruksi penciptaan manusia. Karena waktu nanti Allah menghidupkan kembali manusia itu kan hanya pengulangan, hanya mengulang apa yang pernah Allah ciptakan. Di antaranya ada yang, ya cobalah bandingkan bagaimana dulu Allah berkreasi, menciptakan langit yang ukurannya saja entah sebesar apa. Ya berkreasi itu artinya kan Allah harus mikir dulu, berarti kan mikir dulu itu kalau membuat langit itu seperti apa gitunya, langit itu wujudnya. Kalau manusia dihidupkan kembali kan merekonstruksi pasti lebih mudah. Karena ruhnya masih sama, kemudian tinggal memberi jasad yang baru, amat sangat mudah. Ini yang boleh dikatakan Allah merasa heran gitu, kenapa manusia itu sangat sulit mempercayai bahwa manusia akan dihidupkan lagi. Ada yang sama sekali tidak percaya, ada yang ragu. Sementara tuntutan gitu ya, tuntutan dari Allah tentang hal ini, manusia akan dihidupkan, dibangkitkan kembali, dan bukan hanya dihidupkan, dihidupkan, tapi ada lanjutannya, yaitu untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya, kemudian mendapatkan balasan. Nah, tuntutan dari Allah itu manusia itu harus yakin akan hal ini, manusia itu harus yakin. Yang di dalam ini digambarkan dengan kalimat kan wabil akhirati hum yuqinun, bukan yu'minun. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan tentang akhiratnya, akhirat itu ya katakanlah mulai dari sini, mulai dari tiupan sangkakala yang kedua, itulah pertanda, itulah tanda awal manusia berada di dalam kehidupan akhirat dengan tiupan sangkakala yang kedua. Jadi anggaplah kalau sangkakala pertama itu mematikan, sangkakala yang kedua menghidupkan. Nah, terus hidup itu mau bagaimana? Ya teruslah berlanjut dengan segala, kalau di akhirat mah dengan segala hiruk pikuk, dengan segala, terutama dengan segala kengerian yang akan dihadapi oleh manusia. Kecuali kan berdasarkan hadis yang ini kan, kecuali ada 7 golongan, 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, termasuk perlindungan rasa aman gitu dari kengerian tadi.
Apa kalau melihat neraka itu tidak ngeri? Tetap merasa ngeri itu kan muncul dengan sendirinya ketika melihat sesuatu yang mengerikan, kan otomatis. Kalau melihat sesuatu yang menyedihkan, begitu melihat atau mendengar misalnya, kan rasa sedih itu kan muncul otomatis. Nah, rasa kengerian di akhirat juga sama, otomatis akan muncul karena situasinya memang mengerikan. Nah, kecuali ada 7 golongan, 7 kelompok orang yang oleh Allah itu diberi perlindungan, termasuk perlindungan dari rasa ngeri ketika melihat situasi di sana, terutama neraka gitulah, yang paling mengerikan neraka. Nah, rasa ngerinya itunya oleh Allah itu akan dihilangkan, dijamin, disebutnya oleh Allah dijamin diberi rasa aman dari kengerian di akhirat. Nah, tuntutan dari Allah itu manusia itu harus yakin. Nah, di mana ini akan sangat berpengaruh, berarti akan sangat berpengaruh kepada apa yang akan diamalkan ketika di dunia. Orang yang tidak percaya dengan yang percaya beda pasti. Kemudian orang yang percaya dengan orang yang yakin beda. Nah, sementara tuntutan tentang akhirat ini harus sampai yakin. Nah, misalnya ini tentang tahayul sih, ini ya tahayul tentang jurig lah. Ya, tentang jurig, coba bandingkan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Misalnya ketika mau mau datang ke tempat yang gelap atau ke tempat yang orang mengatakan oh ini angker, bagi orang yang tidak percaya angker apa? Nggak ngaruh kan, bagi orang yang tidak percaya mah nggak ngaruh, mau disebut angker aya nu ngageuguh teh aya nu nungguan, saya nggak percaya. Kan orang ini ya yakin saja datang atau lewat ke tempat tersebut. Tapi bagi orang yang percaya, waduh rerempodan geus sigana teh. Kudu di baturan, kudu di caangan. Nah, itu kan berpengaruh ke amal. Nah, ini tentang akhirat itu yang Allah sudah menerangkan. Angkernya seperti apa? Kalau disebut bahasa angker teh apa? Angkernya seperti apa? Ya beda dengan orang yang tidak percaya. Mulai kasieun sebutnya. Kalau sudah tidak percaya ada mulai kasieun. Ya, tidak akan mempersiapkan diri, pasti gitulah. Yang tidak percaya akhirat tidak akan mempersiapkan diri. Ya, dalam arti mempersiapkan dirinya di akhirat nanti mau bagaimana, nggak akan ada persiapan. Ya, beda dengan orang yang yakin, itu beda dengan orang yang yakin, terutama yakin itu bahwa di akhirat itulah di akhirat itulah balasan yang cukup banyak juga ayat yang menyebutkannya, balasan yang sesungguhnya, balasan yang sebenarnya dari Allah atas amal itu nanti di akhirat. Ya, diantaranya ayat ini yang surat Al-Baqarah Ali Imran berapa diantaranya, ada 2 kalau nggak salah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang hidup itu pasti mati. Kemudian wa yuwaffauna, kalau nggak salah wa yuwaffa ujurohunna. Itu ayat teh. Orang tinggal ide tanu Al-Baqarah sebenarnya 185 itu. Sebentar nih. Nu mana tuh? Al-Maut. Nu mana tuh ayat teh?
Nah, ini yang betul ayat Ali Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang bernafsu itu setiap individu, sebetulnya setiap individu yang hidup ya, setiap yang hidup pasti merasakan mati atau akan mati. Tapi bagian ini ya ayat kalimat berikutnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di dunia ini ada balasan dari Allah untuk setiap amal, itu ada balasannya. Tidak ada amal yang tidak diberi balasan. Kan tidak ada amal yang tidak diberi balasannya. Setiap amal itu ada balasannya dari Allah. Tapi balasan yang sempurna, balasan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Ini ayatnya nih. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan, pahala atau ganjarannya. Dengan ayat yang ini nih, dengan di antaranya ayat yang bahwa Allah itu disebutnya tidak akan mengabaikan. Tidak ada amal yang diabaikan. Tidak ada amal yang diabaikan oleh Allah. Artinya diabaikan, tidak dianggap, seolah-olah tanggunglah amal segede gini, nggak usah diberi balasan. Artinya yang baik ataupun yang buruk, misalnya untuk kebaikan ataupun keburukan, tidak ada yang diabaikan. Nah, maka ya di ayat yang ini kan yang diantaranya famayyamal misqala dzarratin khairon famayyamal misqala dzarratin syarron, yang baik ataupun yang buruk sebesar apapun ya roh teh pasti dia akan mendapati balasannya. Ini ya, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, pada hari kiamat balasan itu akan disempurnakan, atau balasan paling sempurna, balasan yang sesungguhnya. Ini berkali-kali, makanya saya katakan hari kiamat itu bukan kehancuran, kiamat itu penegakan keadilan. Jadi hari kiamat itu hari penegakan keadilan. Kapan? Nanti di akhirat. Nah, sebelum sampai kepada tahapan tersebut, proses penegakan keadilan karena adanya di akhirat, maka kiamat dulu prosesnya. Ya, alam dunianya ini dihancurkan, dihilangkan dulu, bergantilah tempat hidup manusia dengan alam akhirat. Nah, di sana ada kiamat, di sana ada penegakan keadilan. Nah, ini yang harus diyakini itu oleh manusia. Nah, sementara orang-orang kafir malah mengatakan, malah minta disegerakan azab dari Allah, malah minta disegerakan terjadinya kiamat. Padahal jadi ayat berikutnya, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, sekonyong-konyong mereka itu bangkit, mereka itu hidup. Mereka kalau di sininya disebutnya fa izahum minal ajdasi, mereka itu keluar bangkit dari kubur mereka, ila rabbihim yansilun, mereka berlari dengan cepat menuju Tuhan mereka. Ini kiasan dari mereka dibangkitkan lagi, kemudian mereka akan menghadap kepada Tuhan mereka untuk diadili. Nah, kemarin sampai di sana nih ya. Nah, orang-orang yang durhaka terutama kafir nih ya. Kalau setelah terjadi demikian, mereka dibangkitkan, dihidupkan lagi, berada di alam akhirat, ya wailana, mereka mengatakan, celakalah kami. Man ba'asana min marqadina, siapa yang mengganggu tidur kami ini? Saya ganggu itu. Ini bahasanya seperti ini sih, ini bahasa kiasan juga sihnya. Ya wa qalu ya wailana,
Nah, setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, itu mereka hidup kembali, mereka dibangkitkan kembali, melihat situasi di sana seperti apa, pasti begini nih, ini ungkapan mereka. Mereka mengatakan, ya wailana, celaka kita ini. Man ba'asana min marqadina, siapa yang telah membangkitkan kami dari kematian kami ini? Haza ma wa'ada rahmanu wasodaqal mursalun. Nah, dikatakanlah kepada mereka, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Allah menyebut sifatnya di sini ya. Haza ma wa'adana rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, wasodaqal mursalun, dan nyatalah, benarlah semua utusan Allah. Di sini jamaknya semua utusan Allah. Inilah yang nah, ketika benar-benar sudah dibangkitkan itu yang mereka mengatakan, celakalah kita ini. Siapa yang telah menghidupkan kami? Emang waktu di kuburannya gitunya, waktu di alam kuburnya mereka ini sedang apa? Kertibra kergeunah gitu kumaha dia itu jelema nu doraka wunggul itu ditu nage ripuh sebenarnya. Tapi kan begitu masuk ke alam akhirat, menghadapi yang lebih besar lagi, yang lebih berat lagi bagi mereka. Nah, sebetulnya kan bagi orang bagi orang yang durhaka, seperti di surat At-Tin ya. Meskipun di situ Allah menyebut untuk orang yang beriman dan beramal soleh, illallazina amanu wa amilu solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh ada pahala, ada balasan, ganjaran. Ghairu mamnun itu yang tidak terputus, artinya nyambungnya tidak terputus, kan nyambung. Jadi balasan dari Allah itu jangan dikira hanya berupa surga dan neraka. Balasan dari Allah itu terus menerus, sambung menyambung sejak di dunia. Sejak di dunia kemudian pindah ke alam kubur, ke alam barzah, nyambung. Balasan dari Allah itu nyambung. Dan kadarnya itu terus naik. Ya, kadarnya itu terus naik. Ya, kadarnya, jumlahnya, balasan dari Allah ketika di dunia itu sudah ada ya, dengan kadar dunia lah. Yang namanya dunia kan, arti kata dunianya sendiri kan itu kecil, rendah, sedikit. Arti kata dunia begitu kecil, rendah, sedikit, maka segala-galanya yang namanya dunia ya seperti itulah, seperti dunianya juga yang memang kecil, memang sedikit, kadarnya rendah, waktunya sebentar. Maka balasannya pun dengan karakter dunia. Ya, balasan dari Allah ketika di dunia disesuaikan dengan karakternya, jumlahnya sedikit, kadarnya rendah, waktunya tidak lama. Balasan dari Allah untuk di dunia seperti itu karakternya. Nah, kemudian manusia pindah ke alam barzakh, alam kubur, berlanjut balasan dari Allah itu berlanjut. Kalau orang-orang yang soleh ketika di dunianya itu dirahmati, disayangi, berarti diberi kenikmatan oleh Allah. Nah, iyalah agak ini juga ke melebar juga nih. Tapi jangan dikira, ini intinya kan orang-orang yang soleh, komo nusidik mah. Orang soleh itu orang yang paling rendah. Di atas itu ada yang syahid, di atas itu ada siddiq, di atas itu para nabi. Itu di An-Nisa 69. Di surat An-Nisa 69 ayatnya itu mayyuti'illaha wa rasula ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin nabi wasiddiq
wasiddiqin itu orang-orang yang siddiq, wasyuhada orang-orang yang syahid, terakhir orang soleh yang paling rendah sebetulnya. Ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, nah ayatnya dimulai demikian ya. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu satu para nabi, ini yang disebut yang golongan tertinggi, satu minan nabiyyin para nabi, di bawah itu dua siddiq wasiddiqina orang-orang siddiq, di bawah itu orang yang syahid, yang mati syahid. Salah satu cara mati syahid yang populer adalah gugur di medan perang. Padahal mati syahid bukan hanya ini caranya. Yang paling populer kan yang disebut mati syahid mah gugur di medan perang. Nah yang terakhir as-solihin orang-orang yang soleh. Para nabi, di bawah itu para siddiq, di bawah itu para syuhada, di bawah itu orang-orang yang soleh. Kalau bukan salah satu dari mereka, neraka berarti bagiannya. Nah kenikmatan dari Allah ketika di dunia, ini alam dunia aslinya, orang-orang yang soleh, makanya ini orang-orang yang soleh, apalagi yang syahid, apalagi siddiq, apalagi nabi. Ini orang yang soleh ini yang terendah nih dari 4 kelompok yang disebut. Orang-orang yang soleh saja, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dikasihi, dirahmati. Komo kanu sidik berarti kan. Apalagi kepada orang yang mati syahid. Nah, kecintaan Allah itu seperti apa kepada mereka yang syahid? Mereka ini pasti dikasihi, dirahmati, dicintai oleh Allah. Hanya bentuknya beda dengan nanti di alam kubur, beda dengan nanti di mahsyar, beda dengan nanti di tahap akhir berupa surga. Ini hanya kenikmatan isinya, hanya senang, bahagia, nikmat, tentram, damai. Ketika di dunia rahmatnya belum tentu dengan bentuk seperti itu. Bentuk kasih sayang dari Allahnya belum tentu dengan hanya dalam bentuk kesenangan, kenikmatan. Ini saya masih ingat nih hadis tentang bab sabar. Ini hadis yang menerangkan ini. Allah itu akan terus menimpakan bala musibah kepada orang-orang yang beriman sampai meninggal. Ternyata maksud Allah seperti itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada orang yang beriman. Ternyata apa yang Allah berikan itu adalah siksaan yang disegerakan atas kesalahannya supaya nanti di akhirat sudah bersih dosanya. Ibarat begini bandingan. Allah menetapkan hukum rajam misalnya, Allah menetapkan hukum rajam bagi yang berzina. Kalau seseorang misalnya berzina lalu dirajam, dia menjalani hukuman rajam ketika di dunia itu, maka dengan menjalani hukuman rajam, dosa zinanya sudah bersih karena dia sudah membayar kesalahannya, sudah dapat hukumannya, sudah menjalani hukumannya, yaitu dirajam. Nah kalau tidak dirajam, nantilah berarti oleh Allah dosanya ini hukumannya akan Allah berikan di akhirat. Di akhirat tuh serba neraka, nggak ada yang lain. Itu yang terakhir kan. Itu yang terakhir karena balasan dari Allah itu falahum ajrun ghairu mamnun. Di alam kubur dapat balasannya, di mahsyar dapat balasannya, puncaknya di neraka. Nah kalau di dunia gitu ya,
Kalau di dunia, karena hadis tadi menyebutkan Allah tidak berhenti, bahkannya di hadisnya itu hatta yalqallaha, ternyata sampai meninggal Allah itu menyayangi seseorang dengan cara memberikan musibah, bala, eureun-eureun sampai meninggal. Ternyata Allah memberikan yang demikian itu karena Allah mencintai orang tersebut. Tapi kenapa diberi musibah? Kenapa diberi bala? Kenapa bukan sesuatu yang menyenangkan yang diberikannya? Ternyata maksud Allah ini untuk menghapus dosa-dosanya. Azabnya disebutlah, azabnya disegerakan. Justru karena Allah mencintai orang ini sehingga Allah sebutlah Allah tidak mau, Allah tidak tega kalau harus menyiksa orang ini di neraka. Neraka sangat berat berarti. Mending di dunia gampang, hampang, kadarnya rendah gitu. Dunia mana kadarnya rendah, jumlahnya sedikit, waktunya sementara, tapi dosa sudah bersih. Ya, tapi dosa bersihnya dengan cara azabnya disegerakan. Ini kalau hadis ini juga nih. Ini yang bikin Abdurrahman bin Auf malas dagang. Iya ya. Abdurrahman bin Auf sampai malas mau dagang, malas mau bisnis lagi. Pokoknya saya mau berhenti. Dalam pikiran Abdurrahman bin Auf ada ketakutan. Kenapa saya ini begitu mudah rezeki gitunya, harta kekayaan ini begitu banyak berlimpah. Sigana teh kitu kieu teh ngan jadi bahati we ka Abdurrahman bin Auf cicing wae datang duit teh kumaha Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berpikir jangan-jangan Allah menyegerakan kenikmatannya di dunia, nanti di akhirat saya enggak kebagian apa-apa. Itu sangat ketakutan Abdurrahman bin Auf. Geus rek eureun dagang teh. Diantep eta korma nepi ka baruruk eta baruruk korma teh di gudang bercik urang mah teh di gudang teh sabaraha ton mun aya mah korma teh antep cara baruruk amung rek eureun dagang teh. Saya takut apa yang saya dapatkan ini seolah-olah balasan kebaikan dari Allah itu disegerakan di dunia, tapi di akhirat nanti enggak diberi. Memang ada yang demikian di ini nih ayat yang intinya barang siapa yang menginginkan keduniaan pasti diberi oleh Allah, hanya nanti di akhirat ayat nanti fama lahum fil akhirati min nasib, fama lahum fil akhirati min kholaq. Itu ada duanya yang menerangkan ini orang yang menginginkan kehidupan atau keduniaan oleh Allah pasti diberikan, tapi tidak ada bagian apapun bagi mereka di akhirat. Abdurrahman bin Auf itu ketakutan karena begitu mudah gitunya Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya bertambah. Nyata pokoknya mah cicing wae da duit nyampeurkeun atuh kumaha. Gogoleran wae aya batian. Gogoleran wae jadi duit kitu kieu jadi duit eureun dah. Eta korma sabaraha gudang ban buruk antepkeun ya. Datang rombongan dari Yaman yang mencari kurma busuk. Dibeli dengan harga berlipat-lipat dari harga normal ketika belum busuk. Abdurrahman bin Auf tentu aing kudu kumaha. Aing kudu kumaha atuh itu karena ngagedean bati itu kira. Takut gitu nya, takut balasan kebaikannya disegerakan oleh Allah dan tidak diberikan nanti di akhirat. Nah, padahal eta falahum ajrun ghairu mamnun, balasan dari Allah itu sejak di dunia. Ya, sejak di dunia tak termasuk yang barusan hadis yang bab sabar gitu ya.
Allah tidak akan berhenti terus menerus memberikan azab, bala, hal yang tidak menyenangkan, menyakitkan bagi orang yang beriman sampai wafat nepi ka maut. Nah, mun ceuk urang berarti eureun-eureun udah datang teh gitu. Tapi di dalam hadisnya itu justru ini rahmat dari Allah karena Allah menyayangi orang ini. Karena biar bagaimanapun berarti kan, biar bagaimanapun kan tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Nah, yang beruntung itu yang demikian, dosanya, kesalahannya katakanlahnya, hukuman atas kesalahannya Allah segerakan ketika di dunia. Untung di dunia ada orang yang sanggup keneh. Karena kadarnya rendah. Ya dunia mah itulah karakter dunia mah. Kadar azabnya rendah berarti. Ya kadar azabnya rendah. Jumlahnya sedikit. Waktunya sebentar. Waktunya tidak lama. Itulah karakter dunia. Nah makanya rugi disebutnya kan. Sangat rugi dan tertipu. Kalau orang malah mengejar-ngejar kehidupan dunia. Emang mau dapat berapa banyak? Dan dunia mah kebagian teu untung, bae teu kebagian nah dengan saeutik. Ya misalnya tidak kebagian gitu dunia, bae teu kebagian gede dunia mah tuh dengan saeutik. Dina kabagianna untung teh rugi atuh kebagian dengan sakitu mah. Kalau tidak kebagian nanti di surga tah eta anu rugi mah. Jadi sebetulnya kalau dunia mah anggaplah gitunya. Kalaupun kebagian, jangan merasa untung. Kenapa? Ini kebagian yang jumlahnya jumlahnya sedikit, kadarnya rendah. Kalau itulah kenikmatan yang bersifat keduniaan, maka kadarnya juga rendah. Waktunya tidak lama. Jadi nu kitu mah lamun kabagian disebutna teh kabagian jangan merasa untung. Nah naon kabagian yang jumlahnya sedikit. Kabagian teu untung, teu kabagian teu rugi dunia mah. Tapi kalau tidak kebagian surga, itu ruginya benar-benar rugi. Apalagi kalau tidak kebagian surga pasti akan kebagian yang lain. Kalau tidak kebagian surga terus bagiannya apa? Neraka, nggak ada yang lain. Nah kembali lagi ke sini nih ya. Mereka mengatakan celakalah kita. Siapa yang telah membangkitkan, menghidupkan kita dari di sini sebutnya min marqadina dari tidur kita. Nah, padahal bukan tidur kan. Ini kan ayat ini rangkaian tentang orang-orang yang durhaka. Mereka itu melihat, katakanlah di sininya gambarannya begitu melihat, begitu masuk ke alam akhirat kan tidak langsung ke neraka kan. Mereka ini begitu, semua manusia sama. Begitu ditiupkan sangkakala yang kedua, hiduplah manusia di tempat pertama kali dihidupkan di mahsyar. Nah ketika di mahsyar saja mereka sudah terperangah seperti ini, itu baru mahsyar. Kaget luar biasa, artinya mereka ini siapa yang telah menghidupkan kami? Ini di sini menggunakan tidur seolah-olah nu kamari mah atuh can aya naon, anggapnya nyalse sakitu mah nih sekarang menghadapi mahsyar yang mengerikan. Mereka ini kagetnya waktu meninggalkan dunia mereka kaget. Karena waktu di dunianya kalau menurut salah seorang ulama lah gitunya yang mengatakan seperti ini, aneh itu ada yang aneh itu ada yang aneh, ada yang janggal, ada yang salah dengan manusia nih. Aneh manusia ini waktu hidupnya mereka ini apa namanya ya? Mereka ini seolah-olah kita waktunya atau semestinya terjaga, mereka malah tidur. Nanti waktunya tidur barulah mereka terjaga. Itu menggambarkan manusia hidup di dunia seharusnya terjaga, selalu hati-hati, penuh kesiapan, penuh perhitungan, malah tidur. Begitu waktunya tidur barulah mereka kaget, barulah mereka terjaga.
Itu menggambarkan manusia yang lalai. Begitu mati, barulah mereka menghadapi kenyataan yang mereka tidak bisa tidur. Nah, ada yang aneh itu dengan manusia ini, mestinya terjaga malah tidur, nanti waktunya tidur orang ini terjaga, tidak bisa tidur karena harus menghadapi siksaan. Ini menggambarkan orang-orang yang ya itulah yang tadi lalai, lupa, ragu gitu di dunianya, sehingga ya seperti itulah hidup di dunia itu. Lalai gitu, orang yang nyantai. Begitu waktunya tidur, barulah mereka sadar, mereka terjaga, mereka nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat karena itu harus menghadapi siksa kubur. Padahalnya siksaan dari balasan tadinya, balasan dari Allah itu ghairu mamnun itu tidak terputus. Sejak di dunia itu sudah ada balasannya. Apalagi yang hadis tadi kan menerangkan Allah akan terus memberikan musibah, bala, hal yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Itu balasan, itu hukuman atas dosa yang dilakukannya. Tapi hukuman ini oleh Allah diberikan di dunia. Jadi orang itu menjalani hukumannya ketika di dunia. Berarti orang ini sangat beruntung. Ya memang karena orang ini disayangi oleh Allah. Semua hukumannya, katakanlahnya, semua hukumannya itu Allah berikan ketika di dunia. Begitu meninggal, dia sudah akan bebas dari hukuman sampai akhir. Karena hukumannya sudah Allah berikan. Dia sudah menjalani hukumannya. Jadi sebetulnya kan tidak ada kesalahan tanpa sanksinya dari Allah. Tanya, nggak ada kesalahan tanpa hukuman. Ini disebut diampuni, gitu. Berarti tadi diampuni nanti untuk di akhirat tidak akan mendapatkan siksaan. Tapi ini kesalahan harus dibayar disebutnya. Ya makanya ayat yang tadinya famaya malwi sekolah zarotin syaron yarotis, sekecil apapun keburukan yang dilakukan dia harus membayar. Dia akan membayarnya, dia harus membayarnya. Nah, bagi orang yang durhaka begitu masuk alam mahsyar terasa sangat mengerikan bagi mereka. Alam kubur nu kamari teh tekarsana naon geuningan dibandingkeun ayeuna mah. Nah sehingga ini bahasanya seperti ini. Ini siapa yang telah membangkitkan kita nih dari tidur kita? Emang kamari tidur gitu? Emang bisa tidur dia? Ya orang apa? Orang yang durhaka, orang kafir waktu di alam barzahnya emang mereka bisa tidur? Kan selama di alam barzah saja mereka juga merasakan siksaan. Tapi begitu masuk ke mahsyar, nya anu kamari mah asa naonan itu asa sare lah, nu kamari mah dianggap sare. Begitu masuk ke alam mahsyar, mereka menghadapi situasi yang mengerikan, azab yang lebih berat, dan puncaknya ya nantilah untuk azab ini di neraka. Mereka mengatakan seperti ini, ya ada apa namanya? Ini Allah nih yang memilih katanya gitu kan ayat ini. Begitu mereka hidup di akhirat, mereka berkata, ya wailana, celakalah kami. Man ba'asana min marqadina, siapa yang telah menghidupkan kami dari tidur kami? Apa iya gitu mereka tidur? Boro-boro gitu kan, mereka tidak bisa tidur. Selama di alam barzah mereka juga sudah merasakan siksaan sesuai dengan kadarnya, berarti di mana kadar siksaan di alam barzah itu sudah naik. Yang paling rendah mah di dunia. Di dunia itu tadilah pokoknya sesuai lah dengan karakternya yang disebut karakter dunia. Ya mengapa Allah menamai alam sekarang ini alam dunia? Dunia itu sedikit rendah sebentar. Maka segala-galanya yang ada di dunia yang bersifat keduniaan itu sama karakternya, waktunya sebentar, jumlahnya sedikit, kadarnya rendah. Masuk ke alam barzah, naik ke kadarnya, naik jumlahnya, naik waktunya. Masuk ke alam mahsyar, dimasyarkan lama.
Kalau di akhirat, akhiratnya di akhir dunia, di akhir itu surga neraka. Ini sudah tidak ada batas waktu karena surga dan neraka itu abadi. Dunia ada batas waktunya. Alam barzah atau alam kubur ada batas waktunya. Alam mahsyar ada batas waktunya. Baru malam tadinya tentang Telaga Nabi. Pada akhirnya kan orang-orang itu akan meninggalkan mahsyar. Kalau orang kafir meninggalkan mahsyarnya itu dengan cara seperti ini. Di antaranya hadis yang memerintahkan ikuti apa yang kalian sembah ketika di dunia, kan dihadirkan apa yang disembahnya. Kalau malam tadi ada lagi kan hadis yang menerangkan seperti ini. Orang-orang kafir itu ditanya oleh Allah, kalian mau apa sekarang? Berilah kami minum, kami sangat merasa kehausan. Kemudian nerakanya oleh Allah dibuat seperti laut pasang, airnya naik. Padahal api ini yang naik. Allah buat fata morgana bagi orang-orang kafir itu seperti air, maka lombatlah mereka ke dalam lautan api, sebetulnya bukan air. Itu nerakanya dibuat pasang, itulahnya seperti air pasang yang naik. Kalau neraka kan jurang gitu kan di dalam. Neraka itu jurang sangat dalam. Orang kafir oleh Allah ditanya, kalian mau apa? Berilah kami air, kami sangat merasa kehausan. Siap, kalau yang minum teguan. Api nerakanya dibuat pasang, lalu dijadikan fata morgana gitunya oleh Allah, sehingga bagi orang-orang kafir api neraka itu terlihat seperti air yang mereka butuhkan. Puguh paheula-heula tuh ningali cai berwah gitu, aya nu terjun bebas, aya nu terjun bebas, aya nu apa namanya, anu loncat indah, aya nu naon ka neraka. Itu padahal itu diantaranya beberapa hadis bagaimana sih cara orang kafir masuk neraka. Ya akhirnya mereka akan meninggalkan mahsyar. Karena kan tempat pertama manusia muncul itu di mahsyar. Ya seperti itulah caranya. Ada juga yang dihadirkan apa namanya, patung sih, pastilah patung atau apapun benda yang disembah oleh manusia ketika di dunia. Berbarislah manusia itu berdasarkan sembahannya masing-masing. Berjalanlah patungnya ini kemudian lompat ke neraka. Maka manusia kan diperintahnya ikuti apa yang kalian sembah. Ari patung ngajelang ka neraka, ari milu ngajelang aya geuningan cek urang mah lah kadala ieu mah embung sia ka dia mah kolabur burber. Kalau orang yang beriman bagaimana? Kalau orang yang beriman meninggalkan mahsyarnya itu dimunculkanlah, diadakanlah jembatan. Diadakanlah jembatan. Nah nanti orang yang beriman ini akan menyeberang jembatan tersebut. Nah surga ada di seberang. Jadi mahsyar berarti tempat sementara. Mahsyar itu tempat sementaranya, kemunculan awal sebutnya, kemunculan awal manusia hidup di alam akhirat itu di mahsyar. Pada akhirnya manusia akan meninggalkan mahsyar. Kalau orang kafir karena tidak akan dihisab langsung masuk neraka. Kalau orang Islam, nah karena mereka ini orang-orang yang akan lah begitunya, orang-orang yang akan masuk surga, maka mereka ini meninggalkan mahsyarnya itu dengan cara Allah mengadakan jembatan, disebutnya di antara dua tebing neraka. Nah, di bawahnya itu neraka waktu menyeberang. Meskipun orang Islam itu ada yang jatuh dari sana, tapi orang ini kan menyeberang juga kan. Kalau orang kafir masuk lebih dulu, jembatannya belum ada. Karena jembatan itu diadakan setelah yang tersisa hanya orang-orang yang menyembah Allah. Kalau orang yang menyembah selain Allah tadi sudah ini patungnya berjalan masuk neraka. Tinggallah di mahsyar itu orang yang beriman. Dulu kami menyembah Allah, Allahnya mana? Jadi dimunculkanlah jembatan meninggalkan mahsyar menuju
Belum langsung ke surga, mungkin hisaban di situ. belum langsung ke surga ya, kecuali mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ia meninggalkan mahsyarnya. Manusia itu akan meninggalkan mahsyar karena mahsyar itu bukan tempat untuk selamanya bagi manusia. Berapa lama di sana bandingkan dengan di dunia? Manusia yang berada di dunia, yang hidup di dunia paling lama itu siapa? Manusia yang berumur paling panjang gitulah. Siapa? Bukan umat Rasulullah, ini manusia sejak Nabi Adam Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Adam itu 1000 tahun, Nabi Nuh 950. Semakin semakin hari atau generasi berikutnya itu umurnya semakin pendek. Itu di dunia kan sekian gitu kan. Terus di alam kubur, kalau Fir'aun di alam kuburnya sudah berapa lama? Jadi si eta mautna ira, si eta paehna Fir'aun teh ya sudah ribuan tahun kan. Nah Fir'aun hidupnya berapa lama ketika di dunia? Nah berarti waktunya sudah lebih lama. Kemudian nanti di mahsyar berapa lama? Nah ada hadis yang menerangkan ini ya, tentang waktu di mahsyar itu. 1 hari di mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun manusia di dunia. Jangan dikira di mahsyar itu hanya muncul terus nyebrang. Hidup dulu di mahsyar lama. Kalau yang tadi sebetulnya situasinya neraka itu mengerikan. Yang indah itu surga, sementara surga kan belum dimunculkan, belum ditampakkan. Ketika di mahsyar situasinya mengerikan. Hanya bagi orang-orang yang diberi perlindungan oleh Allah itu termasuk perlindungan dari rasa ngeri. Jadi rasa ngerinya tidak ada, bukan tidak terlihat neraka, bukan. Diberi ada rasa aman, itunya ada kenyamanan. Ya ini perbandingan misalnya. Seorang anak nih ketika melihat sesuatu yang menakutkan, si anak ini menjerit ketakutan. Tapi begitu dipangku oleh ibunya langsung diam, padahal yang barusan masih kelihatan. Berarti kan ada rasa aman kan, pada si anak itu ada rasa aman. Ya melihat sesuatu yang mengerikan ngajerit pan budak teh di aisku indungna teh jempe padahal ketinggali keneh nu tadi mah taksieun teh. Itu tak ada rasa aman gitu. Sekarang ada ibunya. Jadi pada diri si anak itu kan ada aman, nyaman. Padahal tadi nu tatulah jeung sieunan make jeung di singsieunan budak nepi ka reuwas ngagerowok kan. Tapi ketika dia merasa ada yang melindunginya, anak itu aman. Dan nanti di akhirat juga bukan dihilangkan. Nah kalau sudah masuk surga, nah baru setelah masuk surga baru suaranya gemuruhnya neraka oleh Allah tidak diperdengarkan kepada penghuni surga. Ya kalau nggak salah ini kemarin nih ya ayat Quran nih yang mengatakan demikian. Karena gemuruh neraka itu entah seperti apa suaranya, mengerikan pastilah, sangat mengerikan karena apinya kan sangat besar. Dan suara gemuruhnya neraka itu oleh Allah disembunyikan bagi penghuni surga. Karena mendengar suara itu nggak enak. Ngeri mendengar suara gemuruh api itu, kengerian gitu yang terasa. Masa orang di surga masih merasa ngeri? Atau tidak ngeunahna? Enggak di surga tapi gemuruh neraka terus kadenge terus saya baru gegebegannya. Di surga tetengeunah. Ini ayat nih ya yang menerangkan demikian nih. Yang api neraka itu gemuruhnya amat keras itulahnya suaranya, dan hal itu disembunyikan oleh Allah dari penghuni surga.
Jadi ketika di mahsyar belum disembunyikan. Hanya diberi rasa aman itu oleh Allah. Nah waktu menyeberang jembatan itu kan di bawah neraka. Kelihatan nggak nerakanya? Kelihatan. Tapi kan ada orang yang menyeberangnya bahkan secepat dalam satu kedipan mata sudah ada di seberang. Berarti dia nggak akan melihat ngerinya neraka ketika menyeberang sih ya. Ada yang hanya dalam sekedipan mata, secepat kilat. Saya nu ngeri mah nu ngoronang, jaba kakait, tongong teh serangsak beureunt ngoronang kakait. Wih ragrag di lain tenepi di kapentas teh ragrag di dinya. Atuh mah teh disebutna teh masuk neraka tanpa hisab. Nu ragrag di dinya masuk neraka tanpa hisab. Padahal itu orang Islam. Di antaranya surat Al-Anbiya 102, la yasmauna hasisaha, mereka tidak mendengar bunyi desis, bunyi gemuruhnya api neraka. Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun. Nah inilah yang merangkan yang di surga, dan mereka kekal di dalamnya, di dalam surga, menikmati semua yang mereka inginkan. Nah ini ayatnya, apapun pokoknya yang diinginkan oleh penghuni surga pasti dipenuhi oleh Allah. Di antara contohnya kan ada yang ada yang bertani ketika di dunianya, nanti di surga minta benih untuk bercocok tanam. Da eta da basekar di dunia na eta jadi we geus di surga do kapikirna teh eta. Ada hadis yang berangkat gitu, kepada Allah itu minta benih karena mau menanam. Lalu ditanya oleh Allah, buat apa menanam? Kamu ini ingin lamun minta benih jeruk Garut urang ka Allah teh kitu. Ai mana yang rek melak geus jeruk Garut teh sok hayang sakumaha? Masa jerukna langsung lah, lain ada yang jeruk hayang melak. Karena saya ini hobi. Boleh cek Allah tetah benihna begitu ditanam langsung tumbuh, membesar langsung berbuah, teu katahan buahna gitu eureun-eureun dah. Kemudian Allah bertanya, terus situ rek kumaha tah? Aduh kada beri marasa melak unggul. Aing cek Allah teh beuneuran dasar jelema kalakuan. Kan saya bukan ingin jeruk, saya merasa melak. Benar sekali ti jelema tidunya keneh bika sabeleun. Itu ada hadis yang demikiannya, bahkan Rasulullah SAW pun menerangkannya sambil tertawa tuh. Rasulullah tertawa gitu menerangkan. Ya eta kitu kelakuan jelema mah. Tapi kan ini memang Allah menjanjikan seperti ini. Mereka tidak mendengar desisnya atau gemuruhnya api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan di dalam surga. Tidak ada permintaan yang tidak dipenuhi. Nyata contohnya nu bieu lah nya, nu hayang melak jeruk wae. Aya nu hayang. Kemudian ada lagi kan sahabat yang bertanya, dulu kan kendaraan di zaman Rasulullah kuda, unta gitunya. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah nanti di surga ada kuda nggak? Ternyata maksudnya yang ditanyakan itu kendaraan. Ada. Tapi nanti kuda di surga itu bersayap, dan kuda itu akan membawa kemana saja yang kamu inginkan. Itu kendaraan berarti maksudnya nanti. Coba kalau orang yang hidup sekarang ke Rasulullah di itu ya Lamborghini itu. Wah, ya nama beda tuh. Punya kuda embung. Ya orang sekarang tahunya kendaraan berupa apa? Karena jawaban Rasulullah itu ada, tapi kuda di sana nanti bersayap. Oh, murunnya maksudnya pesawat terbang, murunnya Nabi itu visioner tuh. Oh, pesawat terbang berarti kendaraan nanti itu terbang bersayap. Ya, bentuknya mau seperti kuda boleh, visioner membuat pesawat terbang gitu, tapi bentuknya seperti kuda boleh gak dilarang.
Ada, tapi kuda di surga itu nanti bersayap dan kuda itu akan membawa kemanapun yang kamu inginkan. Pada surga telega pisan. Jatah paling sedikit, jatah paling rendah saja bagi penghuni surga yang masuk ke surganya terakhir. Surganya kan 10 kali luasnya dunia. Ayeuna wae geus boga nu loba sekarang saja sudah banyak orang yang punya jet pribadi, artinya punya landasannya sendiri. Pira aku di surga henteu. Pira aku di surga henteu. Pira aku di surga teu kabeuli nu kitu. Moal sih kabeuli pada moal ngajual. Asal hayang itu mah, asal mau pasti dipenuhi. Ini ya di antara ayatnya ya, ada beberapa di dalam Al-Quran yang maknanya seperti ini. Mereka menikmati semua yang mereka inginkan. Ya, menginginkan apapun di surga itu pasti dipenuhi. Nah, kembali lagi sini nih. Nah, ini diantaranya hanya bentuk penyesalan mereka setelah benar-benar mereka masuk ke alam akhirat. Mereka berteriak, celakalah kita. Siapa yang telah menghidupkan kita dari tidur di sininya, dari tidur kita. Nah, kemudian dikatakanlah kepada mereka, haza ma wa'ada rahman, inilah yang dulu telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Wasodaqal mursalun, dan inilah bukti bahwa para utusan Allah itu benar. Wasodaqal mursalun, ya inilah sekarang terbukti bahwa semua utusan Allah itu benar. Tetah satu ayat etanya yang apa namanya, ya pastilahnya pasti akan merasa kaget setengah mati. Jangankan yang tidak percaya, jangankan yang ragu, orang yang yakin pun masuk ke alam akhirat itu ngeri. Barulah hilang kengeriannya itu setelah dilindungi oleh Allah. Ya, termasuknya bentuk perlindungan dari Allahnya itu tadi rasa aman, bukan situasinya berubah, tapi Allah memberi rasa aman ke dalam hati orang-orang yang dilindunginya. Nah, seperti ini juga kan ininya terakhir misalnya nih, waktu berada di Jabal Thur, Rasulullah itu kan dengan Abu Bakar bersembunyi ketika hijrah dikejar. Ketika hijrah itu kan dikejar oleh orang-orang jahiliyah. Kan kekhawatiran Abu Bakar di sana kan luar biasa. Bagaimana kalau mereka menemukan kita di sini? Ini kekhawatiran Abu Bakar itu, kalau orang-orang kafir menemukan mereka berada di sana, ya pasti dibunuh. Kan dikejar mau apa? Dikejar itu kan mau dibunuh Rasulullah ya. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Abu Bakar. Lebih mengkhawatirkan Rasulullah itu, Abu Bakar itu dibanding dengan dirinya. Nah, kemudian kan Rasulullah memberi rasa aman dengan mengatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Kan Abu Bakar mah percaya pisan kan Nabi itu. Nah, sehingga ketika Rasulullah mengatakan demikian, jangan takut, jangan sedih. Nah, Abu Bakar itu meyakini benar bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti benar. Hilang rasa sedih, rasa takut dari Abu Bakar. Ya, artinya kan ada apanya yang bisa memberikan rasa aman, nyaman. Nah, bagi Abu Bakar saat itu yang sangat khawatir dalam kondisi demikian, begitu Rasulullah mengatakan la takhaf, jangan takut, hilang Abu Bakar mah takutnya, karena ini Nabi yang mengatakan ya, jangan takut, jangan bersedih. Dan memang pasti benarnya, ya terbuktilah apa yang ditakuti ternyata enggak ada. Allah memberi perlindungan kan dengan membuat sarang laba-laba, ya buatan Allah, nah itu bukan buatan laba-laba, bukan ada laba-laba gitu ditempelkan ku Allah,
Nah ternyata kan orang-orang yang mengejarnya itu mereka juga berpikir mungkin nih berteduh di sini karena memang tempat tersebut suka dipakai berteduh biasanya kalau orang melalui rute tersebut. Nih kemungkinan nih ada kemungkinan ini Rasulullah bersembunyi di sini. Orang kafir itu sebetulnya datang ke sana, tapi begitu melihat ada sarang laba-laba utuh, berartinya mereka berkesimpulan, wah pasti nggak ada. Karena kalau ada orang ini sudah hancur. Sarang laba-laba ini pasti sudah. Ya kalau ada orang yang masuk, pasti sarang laba-laba ini sudah hancur. Tata terbukti, jangan takut, hilang Abu Bakar pada rasa takut, rasa sedihnya. Karena ini Nabi gitu yang berbicara dan benar kan terbukti Allah melindungi itu Rasulullah SAW itu hanya dengan cara sederhana, hanya dengan mengadakan sarang laba-laba selamat Rasulullah SAW. Ada bagi Allah apa yang susah sih, apa yang tidak ada yang susah, tidak ada yang berat, semuanya sebetulnya setelah demikian pergi kuno kieu sebenarnya pergi kuno kieu, tapi kan maksudnya menyelamatkan. Padahal hanya dengan menempelkan sarang laba-laba gitu sih amat sangat lah gitunya, amat sangat sederhana caranya. Bisa jadi kalau oleh manusia nggak akan terpikir. Ya oleh manusia nggak terpikir punya jalan-jalan mama tuh nyian laba-laba gede hese kudu kan geron heula Spiderman atuh Spiderman gitu. Ayah dasar pikiran jelema. Terus satu ayat berarti tanya yang menunjukkannya, intinya menunjukkan kaget, ngeri sampai mereka mengatakan siapa yang telah menghidupkan kami? Padahal sebelumnya juga disiksa. Emang sebelumnya tidur? Enggak kan mereka. Tapi begitu karena mereka menghadapi situasi siksaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ini makanya di sini Allah menggunakan kata tersebutnya, siapa yang telah menghidupkan kami dari tidur kami? Emang mereka tidur gitu sebelumnya? Enggak. Tapi kan bering no genah no kamari mun kitu mah. Padahal bahasa di neraka lagi marane teh ripuh disiksa teh, tapi begitu menghadapi mahsyar genah-genah nu kamari gini kan. Anggaplah nu kamari orang sare. Sekarang ini menghadapi mahsyar yang lebih berat. Dan itu belum puncak gitu kan. Itu belum puncak. Ya itulah puncaknya nanti di neraka nih, siksaan dari Allah itu adalah di neraka.